mengizinkan calon independen nanti Aceh itu bisa ikut dalam pilkada berkelanjutan. Kalau undang-undangnya hanya terbuka. Itu tidak diakui, tidak memiliki kekuatan hukum pasal 256 Undang-Undang 2006. Yang kedua, ada gugatan tentang proses, lalu kemudian diputuskan dibuka kembali pendaftaran 7 hari, lalu dinyatakan KIP Aceh boleh menggunakan kanun yang digunakan pada pemilihan masa panas ke-10 diulang dalam pilkada sekarang. Kemudian yang ketiga, pemerintah pula yang mengadu ke MK. Yang dalam ini Mendagri melakukan gugatan untuk urusan membuka kembali masa pendaftaran. Lalu juga Mendagri mungkin meminta wewenang untuk bisa menghentikan sebahagian tahapan dari pilkada itu. Saya katakan tadi, mudah-mudahan ini tidak kemudian ditafsirkan sebagai bahagian dari kekhususan Aceh, tidak terjadi di daerah lain. Ini memang agak sedikit merisaukan kita. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, sebenarnya kalau mau dirujuk awal, yaitu setelah konflik berkepanjangan 30-an tahun, diakhiri dengan beberapa kali perundingan yang paling berjasa pada masa tersebut, yaitu membuka terobosan dari sama sekali tidak berunding ke membuka berunding, lahir pertemuan awal di Eropa, lalu pada masa Ibu Megawati lahir KOHA, ya, kemudian pada masa Pak SBY ini lahir MOU Helsinki. Nah, di dalam itu saya sudah cukup rinci beberapa hal. Ada seorang ilmuwan yang kemudian membandingkan butir-butir Helsinki dengan undang pemerintahan Aceh, ada banyak perbedaan, ya, ada mengalami gradasi di situ, tapi itu adalah kontribusi kita. Misalnya tentang bagaimana mengubah kebijakan sosial Aceh dalam MOU Helsinki itu berkonsultasi dan disetujui oleh pihak Aceh. Dalam undang-undang itu diubah, hanya berkonsultasi dan mendapat pertimbangan. Saya sebagai contoh. Yang kemudian menjadi hal adalah pada saat MK memutuskan tidak menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dalam pasal 256 itu, DPR Aceh kemudian berargumentasi MA tidak menggunakan pasal 269 dalam hal perubahan terhadap undang-undang atau kebijakan tentang Aceh. Ya, mereka mestinya memanggil DPR Aceh itu untuk berkonsultasi dan meminta pertimbangan. Karena ini tidak dilakukan, maka DPR Aceh kemudian mereka melawan, melakukan perlawanan dengan tidak setuju itu. Di mana ini kita ketahui pada saat mereka membentuk kanun tentang pilkada, itu mereka tetap mengatakan calon independen itu tidak lagi diberi ruang. Inilah saya kira titik awal kenapa kemudian ini berkelanjutan. Proses itu kemudian naik menjadi posisi politik masing-masing pihak, dan itu kita memerlukan energi yang besar. Ya, terlepas dari segala macam yang terjadi, saya ingin katakan tidak prosedural lebih dahulu. Pada akhirnya, terutama pada minggu kedua Desember 2011, pihak Partai Aceh yang boleh dikatakan mendominasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh itu menyatakan secara tertulis mereka menerima keputusan MK tentang presiden. Ini adalah titik balik yang paling penting. Titik balik yang paling penting. Bahwa ada sisi lain di Aceh mengalami sedikit gangguan keamanan. Sekarang saya ingin minta Polri ini membuktikan dulu, mengambil seluruh masalah-masalah di cover, diangkat oleh Polri dan ditangkap pelakunya. Baru kita bisa mengetahui dengan positif apa motif, kenapa dilakukan, ya, dan siapa yang melakukan itu. Walaupun saya mengamati pernyataan pemerintah, baik Pak Polri, Menhas, kemudian juga Mendagri, Menko Polhukam, itu tadinya berkukuh menyatakan ini kriminal murni. Belakangan, tapi Presiden itu menyatakan bahwa ini ada kaitan dengan pemilu kada. Tapi masih sama-sama begitu, apa kaitannya? Perubahan-perubahan ini, kemudian yang paling penting apa kita lihat ini melahirkan kesadaran bersama. Kesadaran bersama itu adalah perspektif kita, baik di MPR maupun di DPD, bahwa daerah-daerah yang basisnya pernah mengalami konflik berkepanjangan, Papua di timur, ya, Aceh di barat, jangan dianggap selesai masalahnya dengan selesai berunding seperti sebuah undang-undang. Saya sudah lama mengingatkan teman-teman di pemerintahan, semestinya masih ada supervisi terus-menerus dari seseorang setidak-tidaknya ke level menteri, agar mengetahui dengan persis bagaimana perkembangan sosial kemasyarakatan
perkembangan politik dan perkembangan pemerintahan, termasuk pembangunan. Sehingga presiden itu tidak bias. Kita patut memberi hormat dan salut kepada DPR RI yang membentuk tim secara permanen dalam satu periode untuk memantau ini. Tapi semua orang tahu DPR RI terlalu sibuk. Tidak mungkin ya, macam-macam lah, terlalu sibuk. Legislasi, pengawasan, anggaran, terlalu sibuk. Sehingga tidak mungkin juga diharapkan bisa memonitor terus-menerus. Jadi ini sekarang sudah ada kesempatan bersama tentang kemudian Mendagri mengajukan ini, lalu ini sudah turun putusan setelah MK yang oleh banyak pihak ini dikatakan dua substansi yang tidak match gitu ya. Substansi pertama membuka ruang kembali selama 7 hari mulai kemarin mungkin sampai 25 Januari itu dibuka mendaftar ulang untuk semua kalangan. Partai politik, gabungan partai politik dan perseorangan pada semua tingkatan, ada gubernur dan bupati wali kota. Tetapi pada saat yang sama memerintahkan hari pemungutan suara itu tetap pada tanggal 16 Februari. Kalau dari hari jatuhnya putusan selah ke 16 Februari itu 1 bulan lebih, ya 30 hari. Sementara semua orang tahu bahwa setelah mendaftar itu ada verifikasi keabsahan pencalonan. Ada namanya pemeriksaan kesehatan. Kalau untuk Aceh ada namanya uji ya, ataupun apa tulisannya untuk membaca Al-Quran. Kebolehan membaca Al-Quran secara baik. Kalau yang mendaftar nanti ada 100 seorangan, kalender KIP yang saya tahu mereka membutuhkan waktu 30 hari saja untuk menyelesaikan verifikasi. Terlebih-lebih kalau itu memang calonnya gubernur, karena ada ketentuan sekurang-kurangnya didukung oleh sekian orang penduduk atau pemilih yang berasal dari sekurang-kurangnya 50% kabupaten kota. Dan Aceh sama seperti daerah-daerah timur Indonesia itu daerah yang sangat luas dan transportasinya memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi ada poin penting. Poin penting itu adalah kesadaran bersama bagaimana untuk melibatkan seluruh elemen yang mempunyai hak secara politik untuk mencalonkan diri. Lalu karena kemarin ada sedikit perbedaan dalam melihat sesuatu, kemudian kesadaran itu muncul, sekarang dibuka ruang, itu penting. Tapi juga penting diingat, saudara kita yang sudah mendaftar menjadi calon, ya ratusan orang itu, ya, itu sudah betul-betul omong-omong. Ya, mereka juga petik, ya, mereka juga mungkin logistiknya terkurang. Jadi harus dipertimbangkan betul, paling tidak meminta kesabaran mereka dan memberi penghargaan atas semua pengorbanan itu. Ya, jadi dengan mengedepankan sebuah masa depan dalam kebersamaan yang lebih baik, dan mengurangi atau mengecilkan sedikit kompetisi yang bersifat individual, yang mudah-mudahan prospek pilkada Aceh itu betul-betul akan berjalan dengan bagus.